Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ahmad Syafi'i selaku dosen mata kuliah Sirah Nabawiyah, dan tak lupa kepada teman-temanku sekalian yang insya Allah dalam keadaan bahagia dan sehat. Langsung saja di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PPT kami tentang bagaimana sejarah Nabi Muhammad semasa remaja. Yang pertama adalah kepribadian Nabi Muhammad SAW. Seperti kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah satu-satunya Rasul terakhir dan Nabi. Beliau adalah penutup para anbiya dan penutup para Rasul. Nabi Muhammad adalah contoh dan teladan yang baik bagi semua umat. Dan dari kisah perjalanan hidup beliau, kita sebagai manusia biasa dapat mengambil berbagai teladan agar kita tidak tersesat dalam pergaulan yang salah. Beliau terkenal memiliki akhlak yang sangat mulia, merupakan suri tauladan umat, dan akhlaknya yang sangat mulia harus kita tiru dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya tentang Nabi Muhammad ketika masa remaja. Seperti kita tahu nih, Nabi Muhammad ketika masih belia atau masih kecil sudah ditinggal wafat oleh ayahnya ketika masih dalam kandungan. Kemudian ketika berumur masih muda, ibunya juga meninggal, hingga membuat Nabi Muhammad itu memiliki jiwa mandiri dan bertanggung jawab. Salah satunya adalah beliau sering bepergian ke Syam mengikuti pamannya yaitu Abu Thalib. Terus dalam perjalanan tersebut beliau bertemu dengan pendeta Bahiro yang sudah bisa membaca tanda-tanda kenabian pada diri beliau. Nah, hal ini nanti teman-teman bisa baca di makalah kami ya. Terus selain itu juga ketika masih remaja beliau pernah ke medan perang Fijr. Jadi ada peperangan antar kabilah suku. Beliau ini sudah ikut ke medan perang. Terus kemudian menjadi anggota Hilful Fudul. Ini adalah anggota dewan yang pada saat itu dibentuk untuk menciptakan keamanan di kota Mekah, karena di sana belum ada seperti petugas keamanan dan lain-lain, maka dibentuklah dewan Hilful Fudul ini. Selanjutnya yang lain adalah beliau ini juga mengembala kambing, dan yang terakhir berdagang. Terus kemudian ketika beliau dalam perdagangan ini, beliau akhirnya menemukan saudagar kaya, yakni Khadijah radhiyallahu anha. Nah, Khadijah ini merasa tertarik pada Nabi Muhammad hingga membuatnya melamar Nabi Muhammad. Maka terjadilah pernikahan pada saat Nabi Muhammad SAW berusia atau berumur 25 tahun, sedangkan Sayyidati Khadijah berumur 40 tahun. Pernikahan ini berlangsung selama 25 tahun, dan Nabi Muhammad beserta Khadijah itu dikaruniai 6 orang putra dan putri, yakni Qasim bin Muhammad, terus kemudian Abdullah bin Muhammad, Zainab binti Muhammad, Ummi Kulsum binti Muhammad, Ruqayyah binti Muhammad, dan yang terakhir Fatimah binti Muhammad. Selanjutnya adalah bagaimana kita mengamalkan atau ibrah apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Nabi Muhammad semasa remaja. Yang pertama, kita bisa meneladani sikap Rasul dalam menghadapi suka duka kehidupan. Yang kedua, dapat mengambil pelajaran dari berbagai perjalanan hidup Rasul
dalam menghadapi rintangan hidup, bagaimana beliau tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa dan selalu berusaha semaksimal mungkin. Kemudian mencontoh perilaku beliau yang merupakan seorang yang berpikiran cerdas, penyantun, dan berbudi luhur, sehingga beliau terpilih sebagai anggota Perserikatan Hilful Fudul, menjadi uswah sebagai seorang yatim piatu yang senantiasa tegar dan penuh semangat. Kemudian hidup Nabi Muhammad dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam segala aspek, dan dalam mengembala kambing dapat diambil hikmah dengan belajar bersabar dan belajar strategi. Kemudian selanjutnya, dalam mendidik generasi yang santun dan memiliki kesopanan serta kelemah lembutan akan muncul jika anak tersebut diasuh wanita yang sopan santun dan ramah pula, yaitu ketika beliau dalam asuhan Halimah. Ini penting. Selanjutnya, Rasul ketika kecil memberi pelajaran bagaimana kita dapat berkembang dalam kehidupan yang mandiri, ulet, tangguh dan tanggung jawab sejak dini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan dari sedikit pembelajaran tentang sejarah masa Nabi ketika usia remaja sampai dewasa hingga akhirnya menikah. Kalau lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.